kalih 100 kang direk rawuh. Amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim lana bil khair, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para jamaah saya ingkang Allah hormati, ingkang kula mulyakaken, monggo ngaosipun kita widi serengan kita terusaken
Kita awali kanthi puji syukur wonten ngarsanipun Pangeran Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Saha ngaturaken sholawat salam wonten ngarsanipun junjungan kita Mbah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan, pengajian demi pengajian yang kita laksanakan ini saged dados sababiyah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kepada kita semua dengan derajat yang lebih tinggi. Yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat di antara kita semua. Yarfa'ul ladzina amanu minkum. Allah mengangkat kepada kita semua walladzina utul ilma darajat, dan mengangkat orang yang memiliki ilmu setingkat lebih tinggi daripada yang lain. Mudah-mudahan dengan keilmuan yang kita dapat nanti kita mendapatkan ilmu yang barokah. Shalawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan bahasanya di halaman 81. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin. Faslun utawi iki kono fasal suwiji. Syurutut jam'i takdimi utawi pira-pira syarate jamak takdim. Ini syarat-syarat salat jamak takdim. Salat jamak itu adalah menjamak, berarti mengumpulkan dua salat dalam satu waktu. Mengumpulkan dua salat dalam satu waktu. Syurutu jami takdimi utawi pira-pira syarate jamak takdim iku arbaatun ana papat. Kita mau melaksanakan sholat jamak takdim. Sholat yang bisa dijamak itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau waktu asar disolati di waktu zuhur namanya jamak takdim. Kalau sholat zuhur disolati di waktu isya namanya jamak takhir. Maghrib juga demikian. Sholat maghrib disolati di waktu isya itu namanya jamak takhir. Sholat isya disolati di waktu maghrib namanya jamak takdim. Nate ngoten niku? Nate. Yang tidak boleh jamak tarki. Apa Pak jamak tarki? Jamak meninggalkan semuanya. Yoga zuhur, yoga asar, yoga maghrib, yoga isya, yoga subuh. Jamak tarki. Syaratnya orang boleh menjamak takdim itu ada 4. Yang kita buat contoh sholat jamak takdim, sholat asar disolati di waktu zuhur, itu syaratnya ada 4. Surutut jami takdimi utawi pira-pira syarate jamak takdim iku arbaatun ana 4. Albatu nyatane ngawiti bil ula kelawan sholat kang pertama. Memulai sholat jamak takdim itu dengan sholat yang pertama. Zuhur dengan asar itu yang pertama adalah zuhur. Jadi kalau jenengan melaksanakan sholat jamak takdim sholat asar, berarti jenengan harus melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu, mendahulukan sholat yang pertama. Itu namanya al-bad'u bil ula.
Yang kedua, wa niyatul jam'i lan niat jamak fiha ing dalam salat kang awal. Niat jamak di salat yang pertama. Salat yang pertama napa? Zuhur. Arep jamak takdim salat asar. Jadi di niatnya zuhur nanti ada niatnya. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri. Ya, terus di situ ada makmuman kalau menjadi makmum atau imaman kalau menjadi imam lillahi ta'ala. Itu niatnya ada di halaman 82. 82 itu niatnya jamak takdim. Ya, berarti di zuhurnya pun juga harus sudah niat. Di sholat zuhurnya pun sudah ada niat. Ya, sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri. Majmu'an bil asri. Makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Terus wa niyatul jam'i lan niat jamak fiha ing dalam salat kang awal. Wal mualatu lan nuli-nuli terus menerus bainahuma ing dalam antarane salat loro. Antara salat zuhur dan asar itu harus terus menerus. Bagaimana maksudnya terus menerus? Tidak boleh dijeda dengan perbuatan yang lain. Misalkan habis sholat zuhur terus ditinggal dulu makan atau apa ya, kira-kira kegiatan yang agak atau setelah sholat zuhur terus dia melaksanakan sholat ba'diyah zuhur misalkan, itu tidak boleh. Jadi antara sholat zuhur dan sholat asar itu setelah salam langsung melaksanakan sholat asar. Itu namanya wal mualatu bainahuma. Wa dawamul udri lan langgenge udzur. Wa dawamul udri lan langgenge udzur. Kalau di situ dikatakan dan kekalnya uzur atau halangan, artinya kalau halangannya itu karena dia itu bepergian, sholat jamak takdim itu dilakukan ketika dalam bepergian. Satu contoh, niki contoh nggih, keterangannya seperti ini sekarang yang paling gampang, nanti kita membuat contoh. Jenengan mau, seandainya ini waktu zuhur, andaikan ini waktu zuhur, jenengan bepergian mau ke Jawa Barat, jenengan mau bepergian ke Jawa Barat, ke Surabaya, saya penak, jenengan mau bepergian ke Surabaya, jenengan dalil begini, kecamatannya kan ikut lo ceret. Dan jenengan pengen melaksanakan jamak takdim sholat asar. Jenengan mau melaksanakan sholat jamak takdim asar. Bagaimana caranya? Maka daripada empat-empatnya ini harus tercover semua. Yang pertama adalah mendahulukan sholat zuhur, niat jamak di sholat zuhur, terus menerus antara sholat zuhur dan sholat asar, dan dia tetap di dalam udzur. Langgeng udzur artinya dia dalam perjalanan. Niki nek contohnya jenengan, misalkan sekarang jam 12 siang, jenengan mau pergi ke Surabaya, jangan perkirakan nanti nyampe Surabaya jam 5, jam 12 nyampe Surabaya kira-kira jam 5.
Maka ketika jenengan di rumah ini apa boleh menjamak takdim asar? Jawabnya belum boleh. Tapi jenengan harus keluar dari desa terlebih dahulu, karena kita keluar dari Purna Candirejo mulai berjalan ini adalah dawamul udhri, uzurnya sholat jamak takdim karena bepergian tadi, maka jenengan harus pergi terlebih dahulu. Lah iya, sebelum sholat zuhur ya jam 12 siang belum sholat zuhur, jenengan sudah ada ancang-ancang untuk pergi ke Surabaya. Naiknya apa? Kereta. Lah jam 12:04 jenengan pun dugi stasiun. Mulai dari stasiun itu jenengan sudah boleh jamak takdim sholat asar. Berarti bagaimana? Neng stasiun, di musola stasiun itu jenengan melaksanakan sholat zuhur dan niat jamak takdim sholat asar. Dalam niatnya sholat zuhur di stasiun itu usolli fardhod dhuhri jam'a taqdimin majmu'an bil asri, ya, makmuman atau adaan lillahi ta'ala kalau sendiri. Caranya seperti itu. Nah, berarti jam 12:04 sudah mulai boleh sholat zuhur karena sudah keluar dari batas desa. Jadi ada niku mboten ada misalnya Winong ngoten sampun bisa. Di sini sudah keluar sampai Winong kita melaksanakan sholat jamak takdim. Nah, pripun? Enggak keluar dari rumah, tidak boleh. Misalkan dalamnya jenengan blok O, jenengan datang terus langsung ke sini sholat di sini tidak boleh, karena keluarnya harus dari batas desa. Batas desa, bukan batas rumah, tapi batas desa. Mestinya di hari-hari ini banyak orang melaksanakan sholat jamak takdim atau jamak takhir, karena ini musim bepergian. Niki lak musim lunga to nggih. Nggih. Kula winginane teng Bandung jam 5 jam 6 kurang sedikit sebelum maghrib sudah masuk ke kereta, berarti sholat maghrib saya di kereta. Sholat terus kula yo kelingan jenengan iki lha aku meraktekne apa yang pernah saya ajarkan. Sholat dalam kereta karena keretanya penuh, akhirnya sholatnya dengan duduk. Sholatnya tidak bisa sempurna, sholatnya lihurmatil wakti. Wayah zuhur, wayah isya juga, maghrib sholat, isya sholat, subuh sholat, nyampe sana pas jam 6 pagi. Ya. Nggih. Iya, solusinya bagaimana? Kalau bepergian jauh dan kita sudah melaksanakan sholat zuhur, mau dijamak, ya apanya yang dijamak? Wong kita sudah melaksanakan sholat zuhur. Bisanya nanti dikosor, asar di perjalanan. Misalkan jam 12:30 berangkat sudah sholat zuhur, nyampe Jogja nanti kan malam. Maka di perjalanan itu kita bisa, kalau asarnya mengkosor sholat asar pas berhenti di terminal atau memang sengaja. Kalau tidak mungkin untuk berhenti, ya maka sholat lihurmatil waktu, untuk menghormat waktu. Sholat asar juga diam sholatnya, karena di dalam kendaraan di bis ya kita mengikuti jalannya bis itu, kita sholat menjalankan rukun-rukunnya di dalam menjalankan rukun-rukunnya sholat, ya. Ketika sholat, cara sholatnya adalah menjalankan rukun-rukunnya sholat di dalam
hati atau dalam gerakan. Suatu contoh, naik kendaraan, kita sholat Allahu Akbar, ketika rukuk ya Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Kalau mungkin bersuci, tapi kalau tidak mungkin untuk bersuci, maka ya tayamum di situ. Lah mana yang digunakan untuk tayamum? Kita mengikuti ulama yang mempermudah pelaksanaan tayamum. Ya, tayamumnya pakai bangku depannya, tayamum. Ya, tayamum. Nawa itu tayamum al-istibahadis, sholat. Ambil lagi di tempat yang lain, terus untuk tangan, dan dia melakukan sholat. Tapi sholat dihormatil waktu itu setelah sampai ke tujuan mengkodok semuanya. Sholat dihormatil waktu itu setelah sampai ke tujuan, maka sholatnya harus diulang lagi. Ngasarnya tadi, maghribnya juga, kalau sampai sana isya, sholat yang kita laksanakan di kendaraan, di kereta api atau di bis, niatnya sholatnya lihurmatil waktu, maka setelah sampai ke tujuan mengulang sholat. Iya, semuanya di waktu itu. Nah, jadi ini contoh-contoh gampangan. Saya kemarin ke Bandung, saya naik kereta jam 6 kurang sekian sebelum maghrib. Nyampe kereta, baru naik mau jalan sudah adzan maghrib. Saya sholat maghrib di kereta. Orangnya banyak, gak mungkin toh jenengan mau berdiri. Ya, wudhu memang ada di kereta. Maka sholatnya semua lihurmatil waktu. Nyampe di Bandung subuh jam 6. Ketika turun menuju ke hotel, lah di hotel itulah kita mengulang sholat dari maghrib langsung isya langsung subuh. Ketiga-tiganya kita laksanakan di waktu itu pula. Itu. Dalam 2, 3 gimana? Boleh dikosor apa tidak? Kalau jenengan nanti ada sholat, ada setelah ini ada keterangan tentang sholat kosor. Ya, tapi yang penting itu jenengan kalau sholat lihurmatil waktu di kereta itu pastinya nyampe ke tempat tujuan kita mengkodok semuanya, mengulangi semuanya, sholatnya diulangi lagi. Nanti ada di bab jamaah di kosor ada. Sekarang berikutnya faslun, syarat-syarat sholat jamak takhir. Faslun utawi iki kono fasol suwiji. Surutu jam'i takhiri utawi syarate jamak takhir. Iku isnani ana loro. Niyatut takhiri. Yang pertama syaratnya adalah niat jamak takhir atau niat ngakhirake salat. Surutu jam'i takhiri utawi pira-pira syarate jamak takhir iku isnani ana loro. Niatut takhiri nyatane niat ngakhirake salat. Waqad baqiyalan teman-teman isih tetap min waktil ula saking wektune salat kang awal. Min waktil ula waqad baqiyalan teman-teman wis tetep min waktil ula saking wektune salat kang awal. Apa ma barang ya sauha kang amot apa ma ing sholatul ula. Niat sholat jamak takhir
Itu syaratnya ada dua. Yang pertama niat sholat jamak takhir di waktu yang pertama. Niat sholat jamak takhir di waktu yang pertama, di mana waktu yang pertama tersebut masih cukup untuk melaksanakan sholat yang pertama tadi. Misalkan saya mau niat sholat, saya mau sholat jamak takhir zuhur di waktu asar. Manjingi sholat asar itu jam 3. Maka jam 3 paling akhir, jam 3 kurang 10 menit saya sudah niat sholat jamak takhir zuhur. Jenengan jam 3 waktune asar jam 3, mulai masuk waktu asar jam 3. Jenengan pengen sholat zuhur itu nanti disolati di waktu asar karena dalam perjalanan. Jenengan kira wis sampean prediksi nanti teko koro lho, paling ku 2:30 wis teko Surabaya. Lah kok 2:30 cik ning dalan ya. Akhirnya mepet, waktunya zuhur sudah mau habis, tidak mungkin untuk melakukan sholat, dan mungkinnya nanti di waktu asar akhirnya jenengan niat jamak takhir. Sholatku zuhur iki engko tak sholati di waktu asar. Lah ketika saya bilang sholatku zuhur iki engko ini nanti saya sholati di waktu asar, itu dalam arti ketika saya bicara itu waktunya masih cukup untuk melaksanakan sholat zuhur. Jam 3 kurang 10 menit saya baru niat. Masuknya waktu asar jam 3. Sholat zuhur 10 menit ya. Jenengan nek sholat zuhur pirang menit Bu? Estu? Oh, perkiraan wong sholat 4 zuhur 4 rakaat 10 menit ya. Oh kurang ya. Kekadang berapa? 5 menit 5 menit kakean Pak. Pokoknya setiap 1 menit itu dapat 2 rakaat. Oh berarti 2 menit ya. Berarti kalau pada umumnya sholat zuhur itu cukup dilaksanakan dengan 5 menit, maka cukupnya 5 menit, maka boleh niat jamak takhir tadi di waktu jam 3 kurang 5 menit. Artinya pas niatnya itu loh, pas niat jamak takhir itu waktunya masih muat untuk melaksanakan sholat yang pertama tadi. Itu namanya jamak takhir. Niatu takhiri waqad baqiya min waqtil ula. Waqad baqiya lan teman-teman wis tetep min waqtil ula saking wektu kang pertama. Apa mabarang ya sauha kang amot apa wektu ing salat kang pertama wae. Yang kedua adalah wadawamul udri. Wadawamul udri lan langgenge uzur. Wadawamul udri lan langgenge uzur. Dan berlangsungnya uzur sampai kepada berakhirnya sholat yang kedua. Wadawamul udri lan langgenge uzur ila tamamis saniyati tumeka maring sempurnane sholat sing nomor loro. Jadi jamak takhir itu seperti itu. Pertama niat jamak di waktu yang pertama, dan sholatnya itu mampu tercover di sholat yang terakhir, di waktu yang terakhir. Itu namanya dawamul udhri ila tamamis saniyah. Kedua sholat tersebut tercover di waktu yang terakhir, berarti asar. Di waktu asar. Kok angel menjadi menggiyo terang lagi? Nggih. Nggih, rumangsa kok angel men aku terang lagi lho. Nggih. Kok bulet lho Pak niki? Dalam? Lah nggih. Nyapa kok bulet ki nggih? Biasanya orang bulet terang kok iki rada ketok bulet.
Lah sing bulet iki kula tok napa jenengan barang mikire melok bulet ngoten Mas Ribon. Jenengan ya melok bulet pisan. Apa mergano gawane tuwek ini? Oh gawane akhir tahun Bu. Akhir tahun wayah butuh duit akeh gak paham gak duwe gitu. Akhirnya pelajarannya melok bulet. Pun kita ulang ya, kita ulang lagi sekali lagi dari yang pertama. Sekarang syaratnya jamak takdim. Ulang lagi nih, mulai 81 halaman 81. Jamak takdim itu syaratnya yang pertama mendahulukan sholat yang pertama, memulai dengan sholat yang pertama. Nek zuhur karo asar berarti jamak takdim itu sholat asar disolati di waktu zuhur. Wis genah to niki jamak takdim. Jamak takdim asar ke zuhur berarti yang dilakukan sholat zuhur terlebih dahulu lalu melaksanakan sholat asar. Yang kedua syaratnya niat jamak di dalam sholat yang pertama. Kulo sholat jamak takdim asar di waktu zuhur. Berarti ketika saya sholat zuhur, pertama yang saya lakukan saya melaksanakan sholat zuhur, dan dalam sholat zuhur saya ini ada niat jamak takdim. Usolli fardhu dzuri arba'a rakaatin majmu'an bil asri. Wes genah. Don. Berikutnya wal mualatu yang ketiga syaratnya jamak takdim. Setelah saya nanti selesai sholat zuhur langsung berdiri lagi untuk melaksanakan sholat asar. Pon nggih kena nggih. Wa dawamul udri, dan ketika saya melaksanakan sholat jamak takdim tadi kita masih dalam uzur, dalam waktu yang diperbolehkan untuk jamak takdim, artinya masih dalam bepergian. Kalau sudah nyampe tujuan tidak boleh. Contoh kadung niat jamak takdim lah tekonggon bae urung sampai jamak takdim, urung sampai dilaksanakan, kita sudah sampai ke rumah lagi. Paham maksud saya? Dawamul udri. Pun ngeten. Ini contoh-contoh yang sudah saya alami. Ketika saya menjalani perjalanan wisata religi Jawa Timur, ini saya selalu mempergunakan kesempatan untuk sholat jamak dan qashar. Ketika jam sekian, jam yahmeniki, ini kan jam 4. Niki biasanya pun dugi babat Lamongan. Wis perjalanan kurang nih. Lah nanti masuk di wilayah perbatasan Jatikalen itu biasanya sudah masuk waktu maghrib. Dikarenakan kita boleh sholat jamak dan qashar, jamak takdim atau jamak takhir selama perjalanan, maka nanti ketika sampai di Nglengkong atau di Jatikalen, saya pasti akan berhenti untuk pertama melaksanakan sholat maghrib dan jamak takdim sholat isya, padahal itu sudah mau pulang. Perhitungan saya apa? Biasanya orang-orang setelah ziarah niku kesel nek tekan omah niku kon salate wis abot. Roh bantal niki angop terus gledak wis salatnya wis keri. Maka ketika di perjalanan itu pula meskipun antara jarak Nglengkong sama Gondang wis dekat toh, tapi kan masih dalam perjalanan. Dalam perjalanan safar itu. Maka saya sholat jamak takdim sholat maghrib, sholat jamak takdim sholat isya,
dan melaksanakan sholat maghrib. Berarti saya di Nglengkong sana saya melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat, langsung jamak takdim sholat isya 4 rakaat, baru kita pulang menuju desa masing-masing. Apanya? Nggak boleh dikosor? Boleh. Yo dijamak ya dikosor boleh. Iya, ini nanti belum masalah kosornya. Sekarang masih masalah jamaknya saja. Jadi caranya menjamak seperti itu. Nah, itu yang jamak takdim. Ya, memulai di waktu sholat yang al-badu bil ula, memulai sholat yang pertama. Dalam sholat yang pertama ada niat sholat jamak takdim, terus menerus antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua, dan masih dalam perjalanan yang memperbolehkan untuk jamak takdim. Syaratnya pun ya. Lah iya, setelah di rumah nggak boleh karena sudah bukan dawamul udri. Di sini kan diterangkan ya, wa dawamul udri ila tamamis saniyah tadi. Ya, wa dawamul udri. Dawamul udri itu kita masih dalam posisi bepergian. Kalau sudah nyampe rumah tidak boleh. Kalau nyampe rumah niatnya sudah lain lagi, qadha. Misalkan belum sholat maghrib, arep di jamak takdim, wis kadung niat jamak takdim sholat isya, aku sholat isya tak sholatin waktu maghrib, artinya jamak takdim. Lah tahu-tahu lah kok wis teko omah, berarti belum sholat maghrib. Bagaimana? Nyampe rumah apa boleh jamak takhir? Tidak, qadha niatnya sudah qadha. Kalau sudah nyampe rumah namanya kok qadha. Sholli fardhul maghribi qadhaan lillahi ta'ala. Terus sholat isya-nya menjadi adaan. Juga tidak boleh dijamak, ya ora oleh dikosor. Mergane wis di rumah. Kalau masih di dalam perjalanan, dawamul udri tadi loh. Ini kan dalam di halaman 81 itu yang kalimat yang akhir wa dawamul udri, dan dia masih di dalam perjalanan yang membolehkan sholat jamak. Lah itu sembrono kita seperti itu. Lah iya, sembrono kita itu seperti itu. Wes aku repoti salat engko nang omah pisane. Ya. Lah, kalau kotor dirinya, salatnya seperti tadi, lihurmatil wakti. Misalkan dalam kendaraan, di kereta kan kalau kita itu sesuci kan nggak bisa seluas sebebas kalau di rumah. Di kereta. Kalau sesuci itu tidak sebebas kalau kita di rumah. Ketika di kereta jelalah wong yo pipis barang, kadang-kadang kan pakaian kita itu ke bawah sampai lantai. Lantainya kan basah itu. Campur karo cipratan pipis dan apa, artinya kan tidak suci kita. Wong ruko yo gak nggo. Bagaimana? Ya tetap di situ adalah sholat dihormatil waktu. Nanti nyampe rumah terus kita menyempurnakan sholat yang kita tadi. Tapi nggak boleh kadungnya ini singko sholat bisa nang omah tak sholati nang omah. Nah, bukan kadang-kadang, yang banyak seperti itu. Pripun. Lah nyampe rumahnya jam berapa? Iya, kalau nyampe di rumah begini, orang niat jamak takhir, sholat maghrib disolati di waktu isya, gitu. Jelalah lah kok teko kene jam 12 bengi. Ya, wis teko omah. Kalau sudah nyampe rumah, itu sholat jamak, sholat qashar sudah tidak berlaku, tapi niatnya menjadi qadha karena tadi belum sholat maghrib, niatnya menjadi qadha. Ya. Hah? Ya boleh, kadung itu kau mah ya.
Kalau tekan omah berarti yang tidak boleh jenengan tetap menjamak atau mengkosor. Ya, itu nggak boleh. Ya. Loh, niki mikir loh niki pelajaran mikir nih kalian. Soalnya kadang-kadang terus sampai ke diri itu maghrib kita terus yang kau sholat yang omah itu nggak boleh. Kalau jenengan perjalanan dari Blitar ke Kediri sudah dengar adzan maghrib, wes sholat yang kopi sana yang omah kebacot teko ngisa, tidak boleh. Di Kediri itu berhenti sholat. Lah iya yang nggak mau itu yang dosa. Nah, engko tekan omah wis ngisa, wis sesuk benjek kesel turu seh, engko salate maghrib isya karo subuh dadekno sitok. Iya. Waktunya maghribnya habis. Malah menjadi kodok. Mengkodok seperti itu tidak boleh. Jadi kalau waktunya sholat maghrib ya kita sholat maghrib, diupayakan semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan sholat maghrib. Misalkan pakaian kita kotor, sekarang itu di masjid-masjid sudah disediakan mukena, pasti itu. Kalau kita pakaian kita kotor, di masjid-masjid sudah ada tempat untuk bersuci, ada kamar mandi, ada semuanya, laksanakan sholat. Memang inna sholata alal mu'minina kitaban mauquta, artinya sholat itu tidak boleh. Inna sholata, sesungguhnya sholat alal mu'minina, yang diwajibkan kepada orang mukmin iku kitaban mauquta, sudah ditentukan waktunya. Jadi ya seperti itu. Payah sholat cuma mandek. Nah, lah soklo sing rada heran niku nggih enten niku sopir kontainer muandek neng tol sholat dhisik gubek ngasar neng tol pikiratan sholat. Sopir kontainer sholat ya. Orang ngenteni teko nggon tidak. Memang ya hidupnya seperti itu. Karena waktunya sholat itu sudah ada ketentuannya. Itu niat sholat jamak takdim tadi ya. Jamak takdim seperti itu. Kita ulang untuk menjelaskan lagi sholat jamak takhir. Syaratnya sholat jamak takhir itu ada dua. Yang pertama, niat jamak takhir di waktu yang pertama. Niat sholat jamak takhir di waktu yang pertama. Niat sholat jamak takhir di waktu yang pertama, dipahami dulu. Sholat duhur disolati di waktu asar. Ya, sholat duhur disolati di waktu asar, namanya jamak takhir. Syaratnya tadi niat jamak takhir di waktu yang pertama. Waktu yang pertama mana? Duhur. Berarti di waktu duhur itu kita sudah niat sholat jamak takhir. Minimal sambil kita leyeh-leyeh atau aktivitas apapun, kita sudah niat sholatku duhur ini nanti akan saya lakukan di waktu asar. Itu namanya niat jamak takhir di waktu yang pertama. Wa dawamul udri, wa dawamul udri ila tamamis saniyah. Syaratnya yang kedua, sholat jamak takhir tersebut masih dalam perjalanan atau udurnya dalam perjalanan. Ya. Bagaimana wadawamul udri ila tamamis saniyah? Yang kedua syaratnya langgengnya udur sampai selesainya sholat yang kedua. Baik ya, jamak takhir syaratnya ada dua. Niat sholat jamak takhir di waktu yang pertama. Yang kedua, langgengnya udur
sampai selesainya sholat yang kedua. Sampai nggih. Angel nggih basa niki. Selesainya tetap bagaimana? Piye basane pripun niku? Yang kedua, berlangsungnya uzur atau alangan sampai kepada berakhirnya waktu sholat yang kedua. Gini ku, itu untuk sholat jamak takhir. Oh, kalau pun kelingan iki nyapa ki bahas sholat jamak takdim karo jamak takhir kowe empane kok bulet angel. Mbih kula kelingan, saya dulu juga dedeti seperti ini yo. Biyen yo dedeti memahami kok angel men ya. Tapi sebenarnya tidak sulit. Ini sudah paham ya? Nah, gimana? Contoh niat sholat jamak takhir. Sekarang waktu zuhur, sholat zuhur nanti akan saya sholati di waktu asar. Berarti saya kan harus niat di waktu zuhur ini. Sholat zuhur ini nanti akan saya lakukan di waktu asar atau niat sholat jamak takhir. Setelah sampai waktu asar, waktunya harus cukup untuk saya melakukan sholat zuhur dan sholat asar. Itu namanya sholat syaratnya jamak takhir. Jadi waktu di asar tadi maghribnya jam 6, berarti saya minimal mulai setengah 6 ini sudah sholat zuhur dan sholat asar, waktunya cukup. Nah, ngerti maksud lagi? Lagi. Angel begini. Jangan sampai waktu asarnya habis maksudnya. Jadi dawamul udri di situ kita niat sholat jamak takhir di waktu yang pertama. Yang kedua syaratnya di waktu yang kedua tadi, di waktu asar ini kita harus mampu piye Bu jenenge. Waktunya asar itu harus mampu untuk digunakan sholat zuhur, jamak takhir dan asar. Cukup untuk waktu asar tersebut harus cukup untuk melaksanakan sholat zuhur dan asar. Misalkan saat ini niat jamak takhir, lah kok waktunya asar karek 5 menit lagi dienggo sholat zuhur tok sudah masuk waktu maghrib, maka tidak bisa seperti itu. Niatnya sudah ganti lagi, dilaksanakan di sholat maghrib. Berarti ya bagaimana? Zuhurnya qadha, asarnya qadha. Nek dilaksanakan di waktu maghrib. Jenengan berangkat dari rumah, ya sudah belum sholat zuhur, jam 12 mulai naik kereta. Maghrib nyampe mana? Maghrib nyampe mana? Kalau di sini jam 12 siang kita naik kereta, naik Tindak Ngulon, maghrib nyampe mana? Nyampe Yogyakarta, ya maghrib. Ternyata belum sholat zuhur dan sholat asar. Padahal di kereta tadi sudah bilang, saya nanti sholat zuhur akan saya lakukan di waktu asar atau niat sholat jamak takhir. Akhirnya neng kereta semantik buka dah. Pak Masinis, berhenti dulu saya tak sholat, mungkin enggak? Enggak mungkin, ya. Jelalah teko Yogyakarta lah kok pun adzan maghrib, kita belum sholat zuhur, juga belum sholat asar. Niatnya jenengan sholat jamak takdim tadi sudah, jamak takhir tadi sudah batal. Niatnya sudah hilang itu. Maka ketika jenengan nyampe di Yogyakarta tadi sudah maghrib, maka jenengan kewajiban mengqadha sholat. Zuhurnya menjadi qadha, usolli fadhuri qadhaan lillahi ta'ala 4 rakaat. Asarnya juga 4 rakaat. Terus tambah lagi sholat maghrib, ya. Untuk antisipasi. Iya, tadi kan yang pakai yang kalau dalam perjalanan sebenarnya bagaimana toh Pak? Kalau dalam perjalanan kita tetap
diperintahkan untuk sholat li hurmatil waktu, tetap diperintahkan. Kecuali kalau sholat niat jamak qasar itu ada kemungkinan nanti mangsa waktu asar saya masih sudah nyampe ke tujuan, berarti sholat zuhur saya niat jamak takhir, itu pasti itu. Tapi kalau kita sholatnya di kereta, itu yang paling enak itu adalah li hurmatil waktu. Hormatil waktu di kereta nggak bisa sholat, nggak ada tempat sholat. Kalau di kapal laut itu kan ada tempat sholat. Kalau kita bepergian di laut berarti kita bagaimana sholatnya? Sholatnya kalau di situ bisa sholat jamak atau qasar. Itu yang paling mungkin, itu yang paling mungkin. Kalau di kereta yang paling benar itu sholat li hurmatil waktu biar sempurna. Jadi perjalanan jauh ke Bandung ternyata 10 jam, nerjang beberapa sholat, tidak mungkin untuk melakukan sholat saja li hurmatil waktu, nyampe tujuan terus diqadha. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin. Terus itu niat jamak takhir. Niatnya jamak takhir di halaman 83, usolli fardhul asri arba'a raka'atin majmu'an bidzuhri. Itu niat sholat jamak takhir, usolli fardhul asri arba'a raka'atin majmu'an bidzuhri makmuman lillahi ta'ala. Aku sengaja melakukan sholat asar 4 rakaat. Aku sengaja melakukan sholat fardu asar 4 rakaat, kami jamak dengan duhur. Niatnya asar, niatnya asar tapi dijamak dengan waktu duhur, berarti jamak takhir. Angel gitu. Kira-kira tak mikir nih gini kan. Ini nanti akan cair jenengan dengan tanya jawab. Pahami jenengan mungkin dengan tanya jawab. Tapi harus membahas satu bab ini, halaman 83. Syarat-syarat mengqasar sholat. Syarat-syarat mengqasar sholat faslun utawi iki ku ana fasal suwiji. Surutul qasri utawi syarate sholat qasar. Qasar niku napa Bu? Saya tanya dulu sebelum kami lanjutkan. Kalau sholat jamak bagaimana? Apa pengertian sholat jamak? Mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu, itu namanya jamak. Jamak itu kumpul Bu. Jamak, kalau Bu Yani pahamnya jima, kumpul. Jamak kumpul. Kumpulnya 2 waktu, mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu, itu namanya jamak. Kalau dikumpulkan di waktu yang awal berarti jamak takdim. Kalau dikumpulkan di waktu akhir namanya jamak takhir. Kalau qasar meringkas. Sholat yang bisa dijamak itu zuhur dengan asar, baik jamak takdim atau jamak takhir, maghrib dengan isya, baik jamak takdim atau takhir. Yang tidak bisa dijamak itu sholat subuh. Gak boleh sholat subuh dengan jamak dengan waktu duha. Sholli fardhu zuhri majmu'an ila duha. Padune tangine kawanen. Berkane tangine wis mentor-mentor jam 7 lagi sholat subuh. Ki wektune sholat duha kok tanggone sholat subuh. Pak niate subuh diganti sholli fardhu subhi kawanen, Allahu akbar. Sekarang kalau qasar meringkas sholat. Sholat yang bisa diqasar itu adalah sholat sholat yang memiliki jumlah rakaat 4, zuhur, asar, isya. Sholat yang tidak bisa diqasar maghrib, subuh. Ya, sholat yang tidak bisa dijamak
subuh. Sholat yang tidak bisa dikosor subuh sama maghrib. Nah, nggak boleh maghrib dikosor. Sholi fardhul maghribi sak rakaat punjul sagel Allahu akbar. Kan ora enek hitungan rakaat, satu rakaat punjul sagel itu nggak ada. Subuh disolati satu rakaat nggak boleh. Jadi kalau qasar itu dalam bahasa Arab, usolli fardhu dhuhri qasron rakaataini. Saya melaksanakan sholat duhur, saya qasar 2 rakaat. Kuwi basa Arabnya seperti itu, basa kitabnya. Basane wong dagang diskon 50%. Sholli fardhu dhuhri diskon 50%, Allahu akbar. Duhur 4 rakaat didiskon 50% karek. Lah pancen diskon nih. Boleh. Boleh ta, Bu? Qasar itu bahasa Arab. Ya, meringkas bahasa Indonesia. Bahasane wong dagang diskon. Sholli fardhu dhuhri diskon 50%. Allah. Kadari ya. Nggih 4 rakaat diskon 50% tinggal. Lah maksudnya kan itu pakai bahasa apapun boleh. Mungkin kalau dalam bahasanya orang dagang diskon, mungkin bahasanya orang Papua kita tidak tahu. Apa diskon itu apa? Ya kita kan nggak tahu. Basa Jawa dipun ringkes kalih rakaat. Ya. Basa wong Sunda pripun Bu? Dipun ringkes kalih rakaat. Sami. Oh. Diskon boleh Bu, jajal nanti ya, pas lungo nanti seperti itu niatnya ya. Loh, kita punya ilmu kita praktekkan, ojo damel pengertian kawan, dipraktekkan. Besok kita tahun barunan mau ke Banyuwangi ya. Akhirnya sholat duhur dan asarnya di kosor semua, sholli fardhul asri. Jadi pakkan diskon 50%, Allahu akbar, tinggal 2 rakaat. Yang ngerti adalah diri kita. Faslun utawi iki ana fasal surutul qasri utawi pira-pira syarate qasar iku sab'atun ana 7. Sekarang mengqasar salat itu syaratnya ada 7. Antakuna yen ta ana apa safaruhu lungane wong iku marhalataini rong pos. Syaratnya orang boleh mengqasar salat itu apabila mereka itu bepergian dengan jarak tempuh 2 marhalah rong pos. Kalau di situ di halaman di keterangannya rong pos 2 marhalah itu 89 kilo 9.909 meter. Oh, kleru. Piro iki? 89,999,992 meter. Berarti pinten kilo niku? 89 ngoten nggih, 90 ngoten nggih. Dibulatkan 90 kilo. Nek wis lunga kira-kira nek 90 kilo boleh untuk salat menjamak dan mengqasar. Mengqasar di sini mengqasar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin. Wa yakuna lan yen ana apa lelungan iku mubahan. Mubah. Bepergian yang mubah yang diperbolehkan. Silaturahim, jagong, ngendangi wong loro, refreshing, rekreasi itu boleh mengqasar salat asalkan mubah. Tapi kalau bepergiannya maksiat ini tidak boleh. Lunga waduh semayanan karo pacarnya, maka itu tidak boleh salat mengqasar karena bepergiannya ada unsur maksiat. Ya tetap 4 rakaat, tidak boleh mengqasar. Nggak dapat diskon. Orang pacaran nggak dapat diskon. Tapi bepergiannya nanti baik-baik saja dapat diskon 50%. Wa ayakuna mubahan bal ilmu lan ngawruhi
bijawazil qasri kelawan wenange salat qasar. Dan dia mengetahui tentang diperbolehkannya sholat qasar. Dia ngerti sholat qasar itu, sholat yang bisa diqasar itu sholat sing bangsa rubaiyah, duhur, asar, isya, maghrib tidak boleh diqasar, subuh nggak bisa diqasar. Wa niatul qasri lan niat qasar indal ikhrami nalikane takbiratul ikhram. Dadi wong sholat qasar itu pas takbir. Lambene bagaimana sih? Saya mengulang. Nalikane sholat wajib di dalam niat harus ada berapa kemarin? Ayo. Ketika kita sedang melaksanakan sholat fardu, sholat wajib seperti duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ketika niat, dalam niatnya harus merangkai berapa? 3. Pertama, menyengaja melakukan sholat. Yang kedua, menentukan sholat. Yang 3, menfardukan sholat. Berarti bermanfaat kan sini. Lah, kalau sholat qasar itu di dalam takbirnya harus wa niatul qasri indal ikhram. Niat mengqasar ketika takbiratul ikhram. Sholli fardhu dhuhri Allah. Ketika mulutnya berucap Allah, dalam hatinya niat saya menyengaja melakukan sholat fardu duhur qasar 2 rakaat lillahi ta'ala. Allah, ketika ini Allah ning atine wis mbundeli 3 perkara tadi ditambah dengan niat qasar. Saya menyengaja melakukan sholat asar, ya, melakukan fardu sholat asar, saya qasar 2 rakaat lagi wa akbar. Makanya dalam hatinya boleh Allah niat ingsun nglakoni salat duhur, ya fardu duhur diskon 50%, wa akbar, boleh. Boleh. Lha iki yo mboten guyon iki tenanan kok, Dan. Bosone terserah panjenengan. Wa ayakuna lan yen ana apa qasar iku wa ayakuna lan yen ana apa salat iku rubaiyatan salat sing bangsa 4 rakaat. Wa dawamus safari lan langgenge lelungan masih dalam bepergian. Kalau di rumah tidak boleh untuk mengqasar. Menjamak boleh, perkara sholat yang boleh dijamak belum tentu boleh untuk diqasar. Ini yang harus dipahami. Nah, orang boleh menjamak sholat karena satu, bepergian. Jamak mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu. Satu karena bepergian. Yang kedua karena bangete repot. Mantu barang ini loh. Mantu. Apanya? Mergano dirias itu tadi. Loh enggak, bukan itu repot itu dirias itu tidak termasuk repot. Ya, banget repot itu bukan termasuk dirias. Lah, ya dirias itu bukan termasuk repot. Suatu contoh. Termasuk banget repot niku kanggo para petani sing lagi mepe gabah apa-apa. Mendunge peteng urung salat duhur, ya. Mendunge peteng arep udan, lha nek kodanan ya gabahe tukul brambange tukul bar kabeh iku akhirnya kerja keras sampai kehabisan salat waktu duhur. Nah, dia belum sholat duhur, mendunge peteng mau hujan, kita nutupi panenan tadi loh. Mereka apa? Khawatir kalau kehujanan pasti rusak. Utamanya rusak ini menjadikan madharat. Lah kok sampai nutupi hasil panenan tadi habis waktu duhur, maka itu boleh untuk dijamak takhir, tapi tidak boleh diqasar. Boleh dijamak tapi tidak boleh diqasar. Kalau dalam bepergian boleh dijamak juga boleh diqasar.
kosor. Saiki wong bangete repot iku enten panenan iku. Contoh yang kedua wong bangete repot. Jenengan punya hajat mantu. Jenengan punya hajat mantu jenengan sendiri. Dudu peladene sanes, tapi pemilik rumah, pemilik sahibul hajat mantu. Nek macai kawe jam 3. Jam 3 wis awet macak. Mergane kawe jam 3 wis termasuk awet macak, maka salatnya asar dijamak takdim. Masuk zuhur salat jamak takdim. Boleh wong banget repot iku lho. Mergane sampean perkirakan gak mungkin to jenengan macake tok sak wajah piro to macak niku? Piro? 400.000, 500.000? 1.200 pripun to, Bu? 200 niku wedak pipa, Bu niku mengke. Pipa karungan. Tapi kalau wedaknya yang mahal-mahal itu sekali oles ini bayuh 600 700 sekali macak. Kira-kira jenengan misalkan ngasar dipacai terus waktune ngasar entek saman batal. Apa mungkin samar nuju saman hujat-hujat? Tidak mungkin. Makanya jenengan harus mensiasati itu. Sholat asar disolati waktu zuhur. Jelalah tamu teko pas wayah adzan maghrib. Kira-kira saman sholat maghrib apa nemoni tamu? Kula tanglet jenengan sunatan atau mantu tamunya jenengan banyak sekali. Ketika nyampe waktu maghrib tamu usume wong podo teko tamu, jenengan kira-kira nemoni tamu apa sholat? Kula tanglet nemoni tamu. Sholat raleh popo tamu teko nggo amplop dan lah nggih kaya mana amplope? Yakin itu. Maka kalau demikian bagaimana? Yang demikian itu bisa untuk dijamak takhir. Sholatnya maghrib nanti akan dijamak di waktu isya, tapi tidak boleh untuk dikosor. Pun paham? Lah karnaval niku dos pundi lha iku lha. Kula nggih rada pegel karnaval. Sekarang hukumnya nyon sewu, saya hanya mempertimbangkan begini loh. Kalau saya meninjau dari sisi agama, wong delok karnaval iki sampai direwangi ora salat. Ngandel betul jenengan. Berangkat jam 11, setengah 11 berangkat. Mulie bar maghrib. Sholatnya di mana? Kalau ibu-ibu kalau ditanya, gak sholat, aku lagi M. Wabeh sing delok karnaval iki dene sing sholat mergo M kabeh gitu. Gumun kula niku. Ya. Yang pesertanya bagaimana? Lah iya pesertane iki lho terus muabrake sholat, beberapa sholat zuhur gak sholat, ngasar gak sholat, maghrib gak sholat. Lagi ya mulai subuh bar salat subuh terus dirias zuhur wis bablas, ngasar bablas gitu, maghribnya juga bablas, tekan omah ngisak kesel bablas pisan. Wah akhirnya sholatnya diropel dadi stok sholli fardhol ngabehi Allahu akbar kabeh ya kuwi ya. Coba nanti untuk masalah karnaval itu bisa diruksoh atau tidak, itu PR itu. PR buat saya untuk karnaval itu sholatnya bisa kanggo itu sing dipacai itu loh, ada rukshoh atau tidak, boleh dijamak atau di ya pesertanya kalau yang nonton ya jelas gak boleh toh Bu. Makanya jenengan niki nek pas badhe ndelok karnaval Bu, boleh gak haram, boleh bahkan delok karnaval niku awet nom umure malah dawa mergo atine seneng terus. Rumuse wong umure dawa kan atine seneng ta Bu, seneng rekreasi barang ngoten umure dawa. Nek sing nyekukru enak omah cepet mati niku kandhari. Wong kok kurang piknik, wong niku nek kurang piknik cepet mati Bu, lu tenan niku. Ha nyekukru enak omah. Makanya jenengan nek pengen viral besok Agustus ketika usum karnaval, jenengan bawa suci dari rumah, wis wudu, wis barang, karo delok karnaval sangu mukena. Wayah dhuwur beber sajadah salat Allah. Salat dhuwur mesti jenengan kok nek sing unggah disyuting karo wong diunggah. Viral langsung jenengan. Gak ngandel jenengan.
pasti itu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi darain amin. Wa dawamul udri lan langge udri ila dawamiha ila tamamiha tumeka maring sempurnane salat. Wa alla yaqta dialan ora kena makmum sapa wong kang kosor, wong kang salat kosor bimutimin kelawan wong kang nyempurnakno salat. Wong sing nyempurnakno salat, ada orang salat zuhur 4 rakaat, sampean enggak boleh menjadi makmum karena niatmu untuk mengkosor salat zuhur, ini tidak boleh. Wa alla yaqtadiya bimutimin kelawan wong kang nyempurnakake salat fi juz'in saking juz siji min salati saking pira-pira salate wong. Dari sini ada yang perlu untuk ditanyakan, silakan. Ayo. Ini jenengan semakin banyak tanya semakin banyak kita paham. Nanti praktek tebu sholat jamak kosor. Lah, jenengan nek pengen praktek sholat jamak kosor dalam waktu 2 hari 2 malam, besok tanggal 20 Februari ikut saya. Tanggal 20 Februari ziarah Wali Jawa Timur Madura. Nggih, awet nom, awet urip. Lah kanca kula lebu sing mati wis kuatah kula aja urip. Saya tanggal 20 Februari ziarah Jawa Timur, saya Madura lengkap. Mana kemana kemana? Oh ngoten, padune pengen rekreasi itu. Nggih. Pripun. Kita bepergian sendiri mempraktekkan sambil mempraktekkan sholat jamak dan kosor. Padune pengen rekreasi. Ya monggo gak apa-apa. Ke Malang sudah boleh. Malang, Surabaya, Sidoarjo sudah boleh, Ngulon sampai teko Seragen sudah boleh. Ayo kemana? Tergalek sudah boleh. Tergalek ke pantai. Kok kene kok pantai kok Tergalek? Sini ada 80. Hah? Ada tebu. Lah kok kene kok Kediri wis 30 kilo. Kediri Tulungagung 30 kilo swidak. Tulungagung sampai ke pinggir pantai wis enek, Bu. Boleh. Rekreasi itu boleh, sholat menjamak juga boleh mengkosor. Kok wayah sampean ki sholat nalikane rekreasi lunga adoh kok gak sholat jamak kali kosor, berarti jenengan kurang pinter. Ngoten. Salahin jenengan itu. Ada yang mau ditanyakan silakan. Waktunya masih ada 10 menit. Masih lama ya? Masih 10 menit. Ya, keras Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Iya, sholatnya di jamak itu biasanya. Ternyata penjamak sholat itu zuhur dibedakan pada waktu asar 4 rakaat. Asar dibedakan pada waktu zuhur 4 rakaat, namanya jamak takdim. Itu biasanya kalau dengan teman-teman. Ternyata setelah mendengarkan ini tadi menjadi tahu kalau jamak itu mengumpulkan 4 ya tetap 4 itu ya Pak. Iya. Misalkan asar 4 zuhur 4. Iya. Dibedakan waktu asar. Iya. Iya. Jadi selama ini kalau kita bekerja itu tidak menyamak, tapi mengkosor. Tapi saya niatnya jamak di jamak aja gitu. Makanya itu begini, kalau tidak dipraktekkan memang sulit. Dikosor. Iya, kalau sholat zuhur disolati 2 rakaat, asar disolati 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, 4 isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat, itu namanya dikosor itu, dikosor.
apanya? Misalkan sholat isya dijamak dikosor dengan sholat maghrib. Oh begitu. Memang di sini tidak ada. Yang di sini adanya adalah sholat jamak takdim, sholat jamak takhir, dan qashar. Loh, nggak ada, bukan isya dikosor dengan maghrib, isya dijamak takdim dengan maghrib, tapi sekaligus selain dijamak bisa untuk dikosor. Begini misalkan niat sholat jamak, ini niat sholat jamak takdim sholat asar ya. Asar disolati jamak takdim berarti sholat di waktu duhur. Niatnya bagaimana? Usolli fardhod duhri majmu'an ilal asri jam'at takdimin qasran lillahi ta'ala. Saya menyengaja melakukan sholat fardu duhur jamak takdim dan qashar 2 rakaat lillahi ta'ala. Boleh seperti itu. Isya dikosor dengan maghrib. Dijamak Bu. Kalau maghrib dengan isya itu dijamak namanya. Boleh dikosor duhurnya. Begini. Bon, jenengan nanti akan paham seperti ini. Sholat yang dijamak belum tentu boleh untuk dikosor. Memang ada sholat yang boleh dijamak dan juga dikosor. Jenengan pas repot di rumah tadi contohnya punya gawe, sholatnya boleh dijamak, tidak boleh dikosor. Jenengan berpergian ke Surabaya, nyampe Surabaya, sholatnya jenengan boleh dijamak, boleh dikosor. Paham? Bagaimana niatnya? Lah ya usolli fardhol isya'i jam'at takdimin. Saya menyengaja melakukan sholat isya jamak takdim, saya qashar 2 rakaat. Berarti isyanya nanti disolati di waktu maghrib dan juga dikosor 2 rakaat, hanya disolati 2 rakaat. Oh, bukan isya ya isya Bu. Saya niat sholat isya jamak takdim, otomatis sudah di waktu maghrib. Saya niat sholat jamak takdim sholat isya dan saya qashar 2 rakaat. Berarti sholatnya isya yang disolati di waktu maghrib tadi hanya 2 rakaat. Karena niat sholatnya isya dijamak takdim dengan maghrib. Maghribnya tetap 3 rakaat. Sholat dulu maghrib 3 rakaat, terus sholat isyanya 2 rakaat. Itu jamak takdim juga di qashar. Andai kan sholat maghribnya dikerjakan di waktu isya, berarti jamak takhir. Nanti di waktu isya jam 12 malam sholat maghrib, saya menyengaja melakukan sholat fardu maghrib 3 rakaat jamak takhir. Selesai sholat maghrib langsung melaksanakan sholat isya. Saya melaksanakan sholat isya qashar 2 rakaat. Boleh begitu. Nggih. Pokoke niku mengke nek kalih lunga apa enak Bu, bener Bu Yani niku lho karo rekreasi. Masuk Pak Eko, ciri buberi. Loh, ini penting. Tolong nanti kalau yang nggak paham diteruskan tanya jawab di grup WA ya. Silakan Bu, jangan punya grup WA jokur mendel tok. Gunakan kesempatan untuk tanya jawab. Ya.
maghribnya. Sholat jamak takhir ini harus tetap mendahulukan sholat yang pertama. Sholat jamak takdim juga mendahulukan sholat yang pertama. Saya jamak takdim duhur karo ngasar. Duhur sholat dulu, baru asar. Sholat jamak takhir duhur dulu, asar, baru asar. Sholat jamak takdim isya dengan maghrib, maghrib dulu baru isya. Sholat jamak takhir maghrib dulu baru isya. Tetap mendahulukan sholat yang pertama. Ya, nggih ngoten niku nggih. Yang mana? Ya, namanya yang dua-dua itu dikosor, Bu. Kalau yang dijamak itu waktunya. Mengumpulkan dua waktu sholat, mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu itu namanya jamak. Kalau mengkosor itu meringkas sholat yang sebangsa 4 rakaat. Ya, yang diskon 50% tadi. Mpun, itu saja. Besok dilanjutkan kembali. Selamat menyongsong tahun baru. Hati-hati putra-putrane dimong sing genah. Sekarang banyak kenakalan anak-anak. Napa niku jenenge cilik-cilik sing gawa pedang, pelaku-pelaku jenenge apa? Gangster, Bu, ya. Hati-hati dengan gangster dan seterusnya. Pokoknya anaknya dimong dewi-dewi lah. Kemarin malam saya diayani nganjuk cari makan jam 11 malam sama Bu Malik, sama istri saya. Tahu-tahu ada tawuran, Bu. Gemplang-gemplangan pakai tongkat. Oh, jangan-jangan putrane wong Candirejo, aku ngono tok. Mergane sangkane kok kidul. Makanya putra-putrane dimong kalau besok merayakan tahun baru yang sekedarnya saja nggih, mboten usah neko-neko. Ya, mboten usah neko-neko. Mohon pangapunten, mari kita tutup bersama dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fana Wahdinal husna bihurmatihim amitna fi tariqatihim mu'afatim minal fitani Rabbi fa'fana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim amitna fi tariqatihim mu'afatim minal fitani Rabbi fa'fana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim amitna fi tariqatihim mu'afatim minal fitani. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.